di YouTube. Nah, saya lihat di jalan-jalan menuju ke sini banyak orang jual hewan kurban. Karena besok teman-teman kita merayakan hari raya kurban. Saya tertarik dengan satu spanduk yang di tempat jual hewan itu ditulis begini, segar, gemuk, halal. Ucapkan, segar, gemuk, halal. Rupanya itulah korban yang disukai oleh Allah. Oleh Allah. Allah suka yang ini. Ya. Nah, saudara-saudara, saya ingat Petrus pernah berkata, kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang dulu cara hidup kita sia-sia. Pegang hari-hari tertentu, bulan-bulan tertentu, hari baik, tanggal baik, dan sebagainya. Kamu ditebus bukan oleh emas dan perak, tapi kamu ditebus oleh darah yang mahal, yaitu darah anak domba yang tak bercacat dan tak bercela, bukan bukan dengan barang fana. Kau membayar dosaku. Yang bisa nyanyi. Dengan darah yang mahal. Yes. Tiada noda celah. Bukan dengan emas perak. Kau menebus dengan segenap kasih, oleh segenap kasih dan pengorbanan. Jadi bukan oleh emas dan perak. Kalau emas dan perak bisa menebus kita, Yesus tidak perlu datang. Cukup Tuhan ngedrop emas dari sorga. Di TP di drop emas satu gunung. Wah, semua rebutan. Ya, di PM, Pakuan Mall di drop juga Tuhan. Di tempat parkir satu gunung emas. Nggak perlu Yesus disalib. Ngapain? Ya, wah, orang naik ke gunung Papua itu untuk mengambil, menambang setiap hari ribuan orang naik untuk mengambil. Banyak orang naik untuk mengambil. Maaf, orang-orang naik ya posisi, naik kedudukan. Ya, hanya untuk mengambil. Untuk apa? Wah, ya kan? Kita tahu banyak yang ditangkap KPK itu. Ya, naik untuk mengambil. Tapi hanya satu yang naik untuk memberi, yaitu Tuhan Yesus. Dia naik bukan untuk ngambil, naik untuk dengan darahmu kau tebus dosaku, dengan darahmu kau tukar. Dia naik bukan untuk mengambil, seperti orang-orang yang setiap hari pagi ribuan naik ngambil. Banyak orang naik ya posisi untuk mengambil. Yesus katakan naik untuk memberi. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tidak ada yang seperti dia. Katakan yes. Ya, saudara-saudaraku, Yesus harus mati untuk disalib, menjadi korban yang sempurna, yang tidak bercacat dan tidak bernoda. Nanti besok lihat banyak hewan-hewan korban yang ngamuk, yang berontak. Wah, tahun lalu masih ingat saya itu orang lagi mau ya pegang-pegang tahu-tahu ditendang sama si sapi, diselentik, cetuak, langsung semburat, saudara. Orang diseruduk masuk sungai. Wah, hewannya lari, dikejar, saudara. Hewannya ngamuk, hewannya berontak, ya, so itu dagingnya alot, saudara. Ngamuk. Rontak dipaksa disembelih alot. Kenapa daging sapi Kobe empuk? Ya,
Karena beda caranya. Di sana dimasukkan ruang AC. Wah, ya sapi Kobe itu rileks, saudara. Lalu dikasih musik. Sapinya gedek-gedek. Ya, kasih minum ciu. Wah, sapinya dipijetin, saudara. Wah, saya aja nggak setiap hari dipijetin, saudara. Sapi ya sudah dipijetin, sapinya senang, del. Hilang lehernya. Dagingnya empuk. Di sini ya, baru dipegang sudah otot-ototan, saudara. Udah tarik-tarian, udah panas, teriak-teriak, sapinya depresi, stres. Ya, sebab itu dagingnya alot. Mestinya sama ya, cuma saking caranya aja yang ya untuk ininya ya. Terakhirnya yang keliru kita. Maksudnya dibikin begitu, wah nggak kalah Indonesia punya sapi. Nah, saudara-saudara, sapi apa yang warnanya biru? Tahu, sapi apa yang warnanya biru? Sapi dol biru. Spidol maksudnya. Ya, oke, itu cuk sedikit. Nah, saudara-saudaraku, ngamuk. Tapi Yesus kata Filipus dalam Kisah Rasul, Yesus seperti domba yang kelu, domba yang bisu, yang dibawa di depan pengguntingnya tidak membuka suaranya, dibawa ke tempat pembantaian, ya tidak mengeluarkan suara. Wah, Yesus memang beda. Katakan amin. Itulah yang membuat sida-sida Ethiopia bertobat. Dia tanya kepada Filipus, siapa domba ini? Siapa yang dimaksud? Saya enggak tahu ini. Filipus menerangkan, ini adalah anak domba Allah. Siapa namanya? Tuhan Yesus. Wah, bertobat langsung sida-sida ini. Dia yang membawa Injil ke Ethiopia. Ya, gara-gara Filipus memberitakan, menerangkan, dibaptis, luar biasa. Coba kita baca ya, Kisah Rasul pasal 8. Ini sesuatu yang dahsyat. Beda dengan korban-korban yang lain. Yang berontak, yang marah, Yesus justru diam. Saudara ya. Ayo kita lihat sama-sama Kisah Rasul pasal 8 ayat 32. 23. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Sama-sama seperti ia dibawa ke pembantaian. Dan seperti anak domba yang kelu di depan orang yang menggunting bulunya. Demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. 34. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu tentang siapakah? Nabi berkata demikian. Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat di situ apakah halangannya jika aku dibaptis? Saud Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya sama-sama. Jawabnya I believe bahwa Jesus Christ adalah syarat dibaptis cuma satu, percaya. 38. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air. Baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Terakhir, dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ya, meneruskan perjalanannya dengan 40. Tetapi ternyata penutup Filipus ada di kota Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di. Tuhan melarikan Filipus, Roh Tuhan pindah ke kota lain. Wah,
Bayangkan ya, Pak Samuel Gunawan habis khotbah selesai turun tiba-tiba hilang. Orang cari mana Pak Sam? Ting, tiba-tiba ke Raja Ampat. Loh, Pak Sam kok di sana? Ya, untuk apa Tuhan melarikan roh Tuhan ini? Kok kayaknya kengangguran, ya, kayaknya nggak ada gunanya, wasting, ya bukan wasting time, wasting apa yang, untuk apa gitu? Sebenarnya Tuhan ingin memberi pelajaran bahwa antara yang dilayani sida-sida Ethiopia dengan Filipus yang melayani, tidak boleh ada saling ketergantungan. Tidak boleh. Ya. Jadi sida-sida ini tidak boleh tergantung kepada Filipus pastor, dan pastor Filipus tidak boleh tergantung kepada sida-sida yang kaya ini. Yang dilayani dan yang melayani sama-sama bergantung kepada Tuhan. Kalau mungkin nggak dilarikan oleh roh Tuhan, ada di situ berdua lebih lama, pasti sida-sida tanya, Pastor, rumahnya di mana? Boleh nggak minta HP-nya, nomor HP-nya. Setelah HP yang terakhir pasti tanya, Pastor, boleh tanya nomor rekeningnya. Pasti kan? Kira-kira kalau ngasih angpau, ini Menteri Keuangan Ethiopia dari pembesar Sri Kandake. Waktu itu. Kira-kira kalau ngasih angpau dikit atau banyak? Halo, dikit atau banyak? Loh, saudara kok nggak bisa jawab? Kalau menteri ngasih angpau dikit atau banyak? Wah, nggak main-main. Mungkin nulnya bisa banyak banget. Menteri kok, ya kan? Wah, dan saya yakin Filipus sebagai hamba Tuhan, dia akan bergantung, berharap kepada sida-sida. Dan sida-sida juga akan berharap kepada pendeta Filipus. Dia bilang, tolong Pak Pendeta sering-sering ya ke istana ya. Bila perlu sebulan 2-3 kali nggak apa-apa, seminggu sekali ikut datang makan bareng, kita ibadah, sekalian saya minta doa. Tuhan nggak mau. Filipus bergantung sida-sida bergantung Filipus. Tuhan mau saudara dan saya bergantung sama Tuhan saja. Hanya Dia. Tepuk tangan, hanya Yesus. Ada jemaat dulu bergantung pada kami hamba Tuhan. Anaknya sakit dikit telepon. Pak, anak saya sakit. Ya, tengah malam. Ya, saya doakan lewat telepon. Jangan Pak, datang. Oke, saya datang. Saya tidak keberatan. Ya, saya datang, saya doakan, sembuh anaknya. Terus begitu, satu kali saya tugas luar kota. Telepon, ya, Pak, Sam di mana? Waduh, saya di luar kota. Anak saya sakit ini. Waduh Pak, saya nggak bisa pulang ini. Sorry, ya. Loh terus ya apa? Loh kok tanya ya apa? Saya malam ini nggak bisa pulang, mau naik apa? Pesawat nggak ada malam ini. Naik bis juga nggak ada. Saya bilang, Pak, orang percaya diberi Tuhan kuasa. Tumpang tangan orang sakit sembuh. Bukan cuma pendeta yang diberi kuasa. Semua orang bilang, termasuk saya. Ngomong gitu. Bukan hanya pendeta, semua orang bilang, termasuk saya. Amin. Saudara diberi kuasa. Dia tumpang tangan, loh sembuh. Begitu selesai, panasnya turun anaknya. Sejak itu dia tidak bergantung kepada saya. Pada kami hamba-hamba Tuhan. Tumpang tangan. Anaknya sembuh. Ku diberi kuasa. Raja mulia. Nyanyi. Menghancurkan musuh. Di bawah kakiku. Ku pakai kuasa. Dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Amin. Yakin udah diberi kuasa? Yang belum kita pakai kuasa, itu belum. Diberi kuasa, sudah. Tapi kita nggak pernah pakai, belum pernah. Hari ini praktek, cari orang sakit, doakan, sembuh. Loh, nggak yakin? Amin. Praktek, saudara. Ono sing loro-loro, sakit-sakit, saudara bilang, ayo tak sembayangi. Kon pendeta ta,
Aku bukan pendeta, aku orang percaya. Loh, amin? Itu mana? Sembuh, pasti. Ya, orang mati bangkit, pasti. Ya, ada yang mau niru-niru Nabi Elisa, membangkitkan anak perempuan Sunem yang mati. Ya, anak laki mati, Elisa masuk kamarnya, lalu Elisa tiarap di atas anak yang mati ini. Ya, muka, mulut dengan mulut tiarap, lalu hangat badannya, transfer, ya, impartasi, bangkit anaknya. Wah, ada hamba Tuhan mau tiru-tiru Nabi Elisa. Ada cewek cantik, konseling, punya masalah sama dia. Coba, you tidur, saya mau tiarap. Gundulmu pak. Kon tiarap di atasnya wedok sing ayu ya konslet. Kalau mau praktek seperti Elisa, pergi adijasa. Bukaan kamar mayat. Lemari pendingin itu loh. Tokno situ jaluk tolong ke ono duit petugasi tiarapo. Nah, iso bangkit ya sudah sampean punya ya karunia membangkitkan orang mati. Nah wedok ayu-ayu diajak tiarap pendeta Durno gitu. Oh poai gitu. Jatuh kamu dalam dosa. Bukan itu maksudnya. Ya, saudara harus praktek. Loh, halo amin. Ku pakai kuasa. Ayo. Ulangi sekali lagi. Ku pakai kuasa. Sekali lagi, belum mantep. Kalau tadi ku beri kuasa udah mantep. Saya nggak ngulangi, yang mantep-mantep nggak usah diulang. Yang belum mantep diulang. Ku. Yes, yang siap pakai beri tepuk tangan. Ku pakai kuasa itu. Jangan bergantung kepada sekalipun dia hamba Tuhan. Saya pernah salah. Bergantung kepada jemaat yang kaya-kaya. Saya share, gereja perlu ini. Waduh, gak ada yang nyumbang. Malah saya dikata-katai. Pendeta satu ini suka minta-minta, ngemis-ngemis. Hah? Ngemis? Aku gak ngemis itu. Kalau ngemis tuh gini, Pak, Bapak harus kasih sumbang 25 juta, 50 juta. Itu saya ngemis. Saya cuma memberitahu kok. Gak mau nyumbang gak apa-apa. Gak usah nyumbang. Ya, waduh saya dijelek-jelekan. Memang repot ya. Memberitahu salah. Hanya just info memberitahu. Enggak memberitahu juga salah. Tahu punya keperluan kok enggak memberitahu kita. Wah, wis kedabrus. Kon tak omongi lo gak nyumbang malah aku dilok-ilokno. Sabarkan pendeta satu ini minta gini. Saya ditegur Tuhan. Kamu bergantung kepada mereka. Kamu salah. Oh Tuhan, saya salah Tuhan. Maafkan aku Tuhan. Ampuni Tuhan. Tuhan justru pakai orang yang saya nggak nyangka. Benar. Yang saya juga nggak share sama dia. Dipakai Tuhan. Memberkati gereja ini. Bisa nutup semua keperluannya. Amin. Loh. Tuhan nunjukkan. Kamu bergantung. Kamu dipermalukan. Delon. Kon dielek-elek no, ya, kak nyumbang dia, mulut, wah jahat, begini, ya wis tak ampuni ya, gak apa-apa Tuhan, jarno Tuhan, ya, aku digitukan Tuhan yang bela saya, wong Tuhan tahu saya melayani dengan tulus, dengan baik, ya, sebab itu mulai hari ini bertobat, tidak bergantung kepada bilang aku hanya bergantung kepada Tuhan. Bilang aku hanya berharap bergantung kepada Yesus. Tepuk tangan dong, Yesus yang kita harapkan. Satu-satunya yang ku andalkan. Yes. Satu-satunya yang. Oh haleluya. Engkau sumber kekuatan. Sumber pengharapan, sumber kedamaian, tepuk tangan buat Tuhan kita satu-satunya, amin. Jadi nggak boleh yang lain. Saudara akan lihat nanti ya, banyak hewan-hewan korban akan ngamuk, besok nanti lihat seperti yang tahun lalu. Wah berontak mereka ya.
Tapi Yesus seperti domba yang apa? Keluh, yang tidak membuka mulutnya. Yesus bisa ngamuk nggak? Bisa nggak? Oh bisa. Pernah lihat Yesus ngamuk? Pernah lihat Pak Sam ngamuk? Ya, apa? Belum, kepingin tahu. Wah, Yesus kalau ngamuk, wah heboh. Meja-meja dicungkir, balik. Diusir orang-orang yang nggak benar. Hei, ini gereja ya. Bukan rumah sarang perampok, penyama. Ojo jadi no tempat mesum ini ya. Gak kenal kan? Keluar. Diusir sama Yesus. Yesus kalau ngamuk, wah, memang dia lembut seperti sutra, tapi dia juga keras seperti baja. Halo, amin. Dua ini sifat Yesus, lembut dan keras. Ada ayatnya kan? Loh Pak, masa ada ayatnya gitu Pak? Ada. Roma, perhatikan kemurahan dan kekerasannya. Tuhan itu atos. Gak iso mbok kayak dulinan, dibuanting temen sampean. Saya dibuanting bener kalau saya mempermainkan Tuhan. Gak bisa. Tuhan itu tidak bisa dipermainkan. Itu ayatnya ada. Jangan bilang ini Pak Sam bikin-bikin ini. Ya, supaya keras. Wah, dia keras. Loh, ada coba. Roma buka ya. Perhatikan kemurahan Allah dan kekerasannya. Semua bilang, dan apa? Tuhan keras. Ya, karena dia Tuhan yang tidak bisa dipermainkan. Amin. Tuhan itu murah, tapi Tuhan juga keras. Baca di Roma ya, nanti saudara bisa baca. Kekerasan Tuhan ditampilkan di situ, di kitab Roma. Sebentar, saya carikan. Ada yang tahu? Mungkin ada yang, Pak saya sudah nemu ini Pak. Roma pasal 11 ayat 22. 1122 hafalnya. Roma 11 ayat 22. 23. Sebab itu perhatikan kemurahan Allah, dia lembut dan juga atos, baja dia. Yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tapi atas kamu kemurahannya. Yaitu jika kamu tetap dalam, jika tidak kamu pun, kon main-main biar Tuhan diketok kon. Dipotong kamu, digunting sama Tuhan. Hilang wes. Ya, yaitu ayo saudaraku, Tuhan bisa nggak waktu disalib nurunkan ya malaikat, bisa nggak? Malaikat-malaikat sudah siap di sekitar Bukit Golgota. Di sekitar salib, malaikat tinggal nunggu perintah dari anak Allah. Hei, mati semua. Lihat, kalau presiden ada pas, pam, pres. Wah, Pak Jokowi itu lihat. Presiden kita, yang jadi pas orang gede-gede, jago gulat semua. Jago, ya, dan 7 dan 8 bela dirinya. Ini Pak Jokowi, Pak Prabowo akan naik. Yang terkenal pas pampresnya siapa itu? Mayor Teddy, pasang badan dia. Pak Jokowi, Pak Prabowo ada apa orang mau lewat, dia langsung pasang badan. Dia yang bela. Matanya lihat sana sini. Wah. Ada pas pampresnya surga. Halo amin. Anak Allah ini. Pas pampres siap. Ternyata nggak pernah disuruh sama Yesus. Bantai mereka. Habis. Yesus tidak pernah ngamuk di atas kayu salib. Tidak pernah beron. Sebab itu salah satu penjahat, yang satu bertobat kan. Sampai Yesus bilang hari ini engkau bersama aku di Fir. Yang satu bilang begini, jika engkau anak Allah, turunlah dari salib. Selamatkan dirimu, selamatkan kami akan percaya kepadamu. Yesus ditantang untuk turun dari salib. Yesus turun enggak? Yesus tahu, ini adalah suara setan. Jika engkau anak, Matius 4, pencobaan padang gurun. Setan juga bilang yang sama. Jika engkau anak Allah, jadikan batu ini apa? Roti. Yesus ingat, setan ini. Hanya setan mereduksi ya, dipotong kata-kata anak yang dikasih
Ingat Matius 3, Sungai Yordan, terdengar suara, inilah anak yang kukasihi. Kata-kata ini dipotong oleh setan. Supaya kita lupa bahwa kita semua dicintai oleh Tuhan. Saudara yakin saudara dicintai Tuhan? Tuhan cinta saudara. Tuhan mengasihi kita. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Amin. Setan lupa ini. Sehingga banyak orang merasa, Pak, gak ada orang cinta sama saya. Semua orang gak suka, semua orang membuang saya, menolak saya. Saya orang yang tertolak, Pak. Oh, kamu itu dengar kata-kata setan. Tuhan bilang, engkau anak yang kukasih. Bilang, saya dicintai Tuhan. Angkat tangan, saya dicintai Tuhan. Deklarasikan, saya dicintai Tuhan. Beri tepuk tangan, amin. Beritahu sebelah saudara, kamu juga dicintai Tuhan. Ayo, ngomong sing enak. Jangan, kon dicintai Tuhan. Waduh, ngomong kok kasar. Bilang, kamu juga dicintai Tuhan. Amin. Elek-elek ong ini, aku dicintai Tuhan. Pesek-pesek ong ini, aku dicintai Tuhan. Melarat-melarat ong ini, aku dicintai Tuhan. Dan Tuhan akan memberkati hidupku. Amin. Setan tampil lagi dalam suara ini memakai mulutnya penjahat. Jika engkau anak Allah. Ya, saudara harus minta karunia roh untuk membedakan ini suara Tuhan atau suara setan. Beda tipis, saudara. Ya, suara di Sungai Yordan. Saudara yang mau ke Sungai Yordan boleh, ya. GSJS bikin ini, dibagikan sudah izin saya siap, nggak apa-apa. Bukan saya yang bikin, travelnya yang bikin. Jemaat kita juga di sini, ya Pak Julius yang akan mimpin. Bagus, sudah boleh nabung. Kalau belum pernah dapat kesempatan bisa ikut bersiarah, bagus. Ya, nggak apa-apa, ikut aja, saudara-saudaraku. Dan kalau bisa ikut itu lebih bagus. Saya sudah sekali, saya rasa cukup lah, saya sekali. Banyak travel yang minta, ayo Pak nanti ini. Saya bilang, ya saya rasa kok cukup satu kali bagi saya loh ya. Ada pendeta yang saya 20 kali, 30 kali. Iya sekali berangkat angpaunya gede. Oleh dolar dapat gratis. Saya sih enggak sih. Saya sih enggak tertarik dengan itu. Yang penting saya sudah pernah tahu, bagi saya cukup sekali. Beri kesempatan yang lain. Halo, amin. Waktu saya pergi pun dulu ya saya gratis, saya kasihkan beberapa pendeta. Saya kasihkan. Saya enggak ngambil untuk saya. Ya. Nah, saudaraku, hati-hati, mana suara Tuhan, mana suara iblis. Pendeta Yongki Cho di Korea, dia pernah bilang, satu kali dapat suara, ceraikan istrimu, ceraikan ibu gembala. Hah? Itu bukan jodohmu. Jodoh saya siapa? Itu yang main piano. Ini keyboard bukan piano, ini Pak Alfred JS ya. Pengusaha yang hebat, main melayani tanpa pamrih, ya nggak minta amplop dan sebagainya, ini luar biasa. Tapi waktu itu yang main piano adalah seorang wanita cantik, masih muda. Ya, kira-kira ini suara Tuhan atau suara setan? Hati-hati Pak, jangan saudara lalu tertarik dengan suara ini. Ceraikan istrimu, itu yang song leader itu istrimu, jodohmu. Waduh, song leader wis duwe bojo kabeh iki Pak. Hati-hati, ya. Ada lagi yang dengar suara, kamu harus jalan di atas air. Ini anak sekolah Alkitab. Ya, di mana? Di Sungai Brantas. Loh, kedelep kau. Mati nganggur kamu. Ada lagi habis baca Alkitab. Engkau harus menumpas tukang-tukang sihir, peramal. Ketemu dukun ada suara. Tumpas dukun ini. Loh, kok macam-macam. Kenumpas dukun iku mlebu Polda kon. Mane ono kon ditransfer nang Medaeng. Hati-hati loh. Ya, saya harap saudara bisa membedakan suara Tuhan. Yesus disuruh turun. Kalau Yesus turun,
berarti Yesus adalah anak setan. Saya tulis. Bersyukur Yesus tidak turun. Karena dia anak Allah. Halo amin. Kalau dia turun berarti Yesus anak. Aduh, nyembah Yesus anak setan. Dia nurut omongannya iblis kan. Berarti nurut omongannya bapaknya. Yohanes 4 ayat 40, Yohanes 8 44. Iblis adalah bapakmu. Engkau menuruti keinginan-keinginan bapakmu. Dan yang ketiga, dikatakan turun dari salib, kami akan percaya kepadamu. Saya mau tanya, kalau Yesus benar-benar turun dari salib, kira-kira mereka percaya nggak sama Yesus? Percaya? Saya yakin, menurut teori kemungkinan, mereka tidak akan percaya. Ya, saudaraku. Wong Yesus sudah turun dari surga aja turun, mereka nggak percaya kok. Apalagi hanya sekedar turun dari salib. Saya mau tanya, surga sama salib tinggi mana? Halo? Surga. Turun dari surga aja nggak percaya loh. Masa turun dari salib bisa percaya? Omong kosong. Orang lihat mujizat belum tentu Masih ingat telinga hamba imam besar, Malkus, dipotong oleh pedangnya siapa? Sama Tuhan ditempelkan. Plak, mujizat terakhir sebelum dia disalib. Mujizat terakhir adalah menempelkan daun pintu. Loh, kok daun pintu, ngantuk Anda ini. Daun plak pakai apa? Lem kastol, Alteco. Hamba yang ngalami mujizat ini percaya nggak? Loh, percaya nggak sama Yesus? Oh Yesus, thank you. Iki kopek, iki ucul, buat template no aku. I believe, gitu. Orang-orang yang lihat mujizat itu nggak pernah ada dokter. Sorry, dokter THT. Anda dokter THT bisa nggak nempel no daun telinga sing coplok? Ada? Nggak ada. Itu pun mereka nggak ada yang percaya loh. Yesus, aku percaya sekarang. Nggak ada. Bayangkan saudara. Yaitu iman itu jangan dibangun di atas dasar mujizat. Iman yang benar tidak pernah didasarkan mujizat. Ya, sebab itu walaupun tidak ada mujizat, aku tetap percaya kepada Yesus. Jangan karena ada mujizat, beri tepuk tangan saudara. Percaya Tuhan dahsyat? Jadi bersyukur Yesus tidak turun dari salib. Ya, dia tetap memilih untuk mati di atas. Sebab itu kita orang Kristen harus siap pikul salib. Karena Yesus adalah Allah yang sudah disalib buat kita semua. Dia mati dan dia bangkit, hidup dan sekarang ada di sini. Holy Spirit ada di sini. Saya mau tutup Yesaya 66 ayat 13. Dikatakan seperti seorang yang dihibur oleh ibunya. Kamu akan dihibur di Yerusalem. Dalam hal menghibur, Roh Kudus itu seperti seorang ibu bagi kita. Ya. Dan ini merupakan tipologi keluarga. Di surga itu ada Allah Bapa, ada Yesus anak Allah, ada bapaknya, ada anaknya, berarti kurang siapa? Lihat dalam keluarga kita lah, ada bapaknya, ada anaknya, kurang siapa? Kurang ibunya. Ibunya itu adalah Holy Spirit, Roh Kudus. Dalam hal menghibur, Roh Kudus adalah ibu bagi kita. Mungkin ini nggak biasa ya, karena di gereja kita ya Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Bapak kan? Nggak ada yang Bapak terima kasih, Bapak terima. Ada nggak di gereja? Kita nyanyi. Ibu terima kasih. Nggak ada kan? Ya. Jadi sudah terbiasa dengan Bapak. Allah Bapak. Ya kan?
Yesus anak Allah. Roh Kudus, Holy Spirit adalah ibunya. Katakan yes. Anak itu lebih dekat kepada siapa? Papa atau mama? Mama. Bagi anak itu lebih berat kehilangan mama daripada kehilangan seorang papa. Ya kalau bisa jangan hilang dua-dua. Ya tetap ada. Tapi kalau bapak meninggal paling yang dibingungkan sing golek duit iki sinten. Yang nyari uang itu siapa? Iki mateng sing golek duit iki. Bagi mamanya nggak biasa kerja. Ya kan? Tapi kalau mama itu tempat curhat. Anak pulang sekolah, bu, jarang pulang sekolah. Pak, jarang. Nggak ada. Ketemu mamanya cerita segala macam. Di sekolah begini, ya saya itu saudara mesti cinta sama mama saudara. Halo amin. Kasih, cintai ibu saudara. Juga bapak saudara. Kalau ketemu papa ngomongnya apa? Pak njaluk duit pak. Ayolah pak, cok medit pak. Ayo, cuma itu aja. Mama itu yang bela anaknya. Halo amin. Anaknya salah pun tetap dibela. Ibu-ibu sampai ewek-ewekan. Ambil sesama ibu gara-gara belani Siapa yang membela Ria Irawan? Beberapa puluh tahun yang lalu. Ya, waktu ada seorang pria muda meninggal di rumahnya. Tidak ada alibi yang bisa membuat Ria Irawan ini lolos. Karena dia pasti tertuduh. Pria ini ganteng, masih muda, main piano, pakai pakaian dalam, mati di situ. Semua bilang pasti pelakunya Ria Irawan. Yang membela adalah siapa? Ibunya. Siapa namanya? Adi Irawan. Dia teriak, dia marah, dia bilang, hei, nggak mungkin anak saya jadi pembunuh. Selesai. Nggak ada orang berani. Mamanya ini yang ganas, bela. Mama itu ya, tahu anaknya salah. Tetap dibela. Tahu anaknya mau dihukum mati. Udah masuk penjara, masuk LP. Mamanya bawakan makanan kesukaan. Makan nak, makan. Dilus-lus kepalanya. Sebab itu ada pepatah. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Itu ada anak baru belajar SD ya. Dapat pelajaran surga di kaki ibu. Pulang sekolah dia teriak. Ibu. Ibunya gak ada, dia nangis. Ibu di mana ibu? Mamanya pulang belanja, langsung diciumi kakinya. Mama, loh. Kamu apa ini? Mama kotor kakinya, jorok, belum cuci. Surga di sini mama, surga di sini. Bukan berarti saudara ciumi kaki mama saudara. Karena ingin masuk surga, bukan. Tapi harus hormat kepada orang tua kita. Amin. Papa mama Anda bisa dikirim hari Jumat. Ya, ada ibadah PGMG. Tampilkan. PGMG Jumat jam 11 di Gereja Wijaya Kusuma. Yang datang katanya sudah 60, sudah beberapa kali ya. Yang merasa ya sudah ada umur boleh ikut acara senior Bu Valen yang khotbah. Rebu tetap ada di sini ibadah ladies jam 5:30 untuk wanita. Dan untuk doa malam jam 7 KKR. Wah bagus Pendeta Jayadi. Ya, Kamisnya di Pakuan Mall, Rebunya di sini dulu. Dan minggu depan, Sabtu ada youth. Sekalian saya pengumuman aja ya. Saya singkat langsung jadi nanti gak usah pengumuman. Sabtu ada youth di sini. Ada youth juga di Wijaya Kusuma. Dan minggu ada ibu artis cantik Tamara Geraldine. Wah keren. Dan Ibu Sumiati Supit akan memberkati kita. Ajak teman dan keluarga yang lain untuk hadir ya. Ayo kita baca sebagai ayat penutup Yesaya 60. Ini kita baca Yesaya 66. Pemain musik silakan. Yesaya 66 ayat 13. Ayo baca Yesaya 66 ayat yang ke-13 sebagai ayat penutup ya. Roh Kudus adalah ibu dalam hal menghibur. 2, 3. Seperti seseorang yang dihibur ibunya. Demikianlah aku ini akan menghibur kamu. Kamu akan
dihibur di Tuhan bilang kamu jangan meninggalkan Yerusalem sampai Roh Kudus memenuhi kamu. Jadi kamu dihibur di Yerusalem lewat Roh Kudus. Ayat 14, 23. Apabila kamu melihat Roh Kudus, hatimu akan girang. Saudara bergirang? Loh, belum semua. Bergirang? Girang itu sukacita. Girang-girang ada girang besar. Nyanyi. Suka-suka ada suka besar. Girang-girang ada girang besar. Suka-suka ada suka besar. Amin. Bergirang. Mukanya kok sih mencucu sih. Mukanya kok cemberut. Ayo bergirang. Senyum dikit. Senyum. Ayo senyum. Loh lebih ganteng. Lebih cantik kalau ketawa. Amin. Bergirang. Amin. Dulu ada nyanyi ya. Hatiku sekarang girang. Hatiku sekarang girang. Dia lepaskan saya dari dosa. Sekarang ku bergirang. Lagu lama itu pendek-pendek ya. Tapi gak iso lali. Enak lagu lama itu. Sekarang lagu itu bulet. Sampai lewat dadi nyanyino ya selali. Ayo bisa nyanyi belajar. Hatiku sekarang girang. Bam. Hatiku sekarang girang. Dia lepaskan saya dari dosa. Sekarang ku bergirang. Sekali lagi. Hatiku sekarang girang. Hatiku sekarang girang. Dia lepaskan saya dari dosa. Sekarang ku bergirang. Tepuk tangan bilang haleluya. Amin. Kadang-kadang girang nih konotasinya tanda girang. Girang gitu ya. Jadi konotasinya agak negatif. Buang yang negatif. Saudara bergirang hari ini. Ayat 14 dibaca lagi selanjutnya. Dan kamu akan seperti rumput muda yang tumbuh dengan lebat. Yakin? Akan lebat. Berkatnya yang lebat. Buahnya lebat. Kantongnya lebat. Amin. Rekeningnya lebat. Ini janji Tuhan. Terus, maka tangan Tuhan akan nyata. Tangan Tuhan loh, nyata. Kepada hamba-hambanya. Terus, amin. Oh, Tuhan akan membela kita. Jangan takut. Kalau saudara hari ini minta Roh Kudus memenuhi hidup saudara.